Aku punya syarat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tashtaritu bimada? Apa yang engkau syaratkan? Kata Amr bin As, ayyughfara li. Syaratnya aku diampuni dosa-dosa. Lalu Nabi SAW mengatakan, ama alimta annal islam yahdimu ma kana qabla. Apa engkau enggak tahu Islam itu menghancurkan semua yang sebelum Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablah. Hijrah itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Begitu pula haji menghapuskan dan menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Dan sebagian kita fasenya di fase yang ketiga. Di fase dia mulai jauh dari nilai-nilai agama, mulai sibuk mengumpulkan dunia. Apakah antum berbaik sangka kalau anak mati insya Allah masuk surga? Atau antum seperti Amr bin As yang mengatakan enggak tahu, banyak dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb, pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Kita tahu tidak ada debu yang terbang, tidak ada daun yang jatuh kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita. Kita tahu dunia ini melelahkan dan sering membuat orang terpedaya, sehingga dia lupa bahwa dunia diciptakan sejatinya hanya untuk tempat ujian dan cobaan. Di sini bukan tempat bersenang-senang, tapi di sini tempat berjuang dan berkorban. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Bagaimana seorang ibu melahirkan kita, capek dan lelah. Bagaimana dia membesarkan kita, capek dan lelah. Dan kita pun tumbuh besar dengan kelelahan. Kita hanya bisa menangis, lapar menangis, haus menangis, sakit menangis, ngomong nggak bisa kita. Semua bergantung dengan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Tatkala kita sudah mulai tumbuh besar, gigi kita mulai keluar dan itu menyakitkan. Kita menangis, demam tubuh kita. Tatkala kita mulai belajar berjalan dan kita capek juga, jatuh, tapi tetap sama emak kita disuruh jalan. Jatuh lagi, tetap disuruh jalan. Tatkala kita sudah tumbuh untuk masuk ke TK, antum lihat anak TK ya, diletakkan sama ibunya di dalam kelas lalu ditinggal, nangis dia jemaah. Apakah sama ibunya kemudian digendong lagi? Tidak, ditinggal sama ibunya. Begitulah kehidupan. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi, Masya Allah, besar banget, menghadapi urusan dunia kita. Dan khususnya buat teman-teman yang hidup di pulau ini, ya ada banyak perjuangan antum di sini. Tapi jangan lupa semuanya ada solusi dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam urusan agama, kalau tadi dikatakan mainnya sudah terlalu jauh, ya sebagian kita dulu mungkin rajin ke masjid,
Dulu rajin kajian, dulu rajin membaca Al-Quran, dulu rajin puasa Senin Kemis, dulu rajin sholat malam, lisannya basah dengan zikrullah. Tapi dengan berjalannya waktu, kadangkala semua itu berkurang. Bacaan Quran kita berkurang, sholat malam kita semakin sedikit. Kadangkala datang kajian pun sudah malas, apalagi kajian rutin yang ada online. Bagaimana supaya semangat itu kembali? Ya, kita hadir hari ini jemaah, supaya kita kembali bersemangat untuk benar-benar tidak terperdaya dengan dunia ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 6 mengatakan, Ya ayuhan nas, Ya ayuhan nas. Kalau kita menilik panggilan Allah dalam Al-Quran, beragam. Ada panggilan Ya ayuhan nabi, Ya ayyuhar rasul, ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhal insan, ada ya ahlal kitab, ada ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Dan ada panggilan, dan itu panggilan yang terbanyak adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di surat Fatir Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, dipanggil yang mukmin dan yang kafir, agar mereka sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini. Allah mengatakan inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah Pulau Bali ini akan hilang, akan rata sama tanah. Janji Allah Indonesia tidak akan lagi disebut. Janji bahwa dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang dianggap adalah salah satu makhluk terkuat dan terkokoh di muka bumi ini, itu akan menjadi debu yang berterbangan. Orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang kondisi gunung. Kita tahu Mekah itu semuanya gunung. Mereka tahu ketika terjadi gempa, yang hancur itu rumah, gunungnya tetap. Rumah hancur, iya mereka lihat. Maka mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta. Katakan kepada mereka, kalau mereka bertanya tentang gunung, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancur. Kita tahu tatkala ada penambangan di gunung-gunung emas itu, gunung itu nggak hancur, gunung itu berlobang, tapi nggak hancur. Adapun nanti gunung itu akan hancur sehancur-hancurnya. Lalu Allah jadikan semuanya rata. Nggak ada lagi yang tinggi, nggak ada lagi yang turun, semua jadi rata sama tanah jemaah. La tara fiha iwajan wala amta. Nggak ada lagi tanda buat orang, nggak ada lagi yang bengkok, nggak ada lagi yang tahu, oh dulu rumah ana di sebelah ini. Nggak ada jemaah. Dan itu janji Allah. Dan Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah akan keluarkan dari bumi ini emas, batangan emas setiang-tiang ini. Dan manusia akan melihat itu, lalu mereka tidak mengambilnya sedikit pun. Tidak ada gunanya. Maka Allah mengatakan inna wa'dallahi haq fala
taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kalian jangan mau terpedaya dengan kehidupan dunia. Bung Karno sudah mati. Pak Harto juga mati. Pak Harto berkuasa 32 tahun. Nggak ada mati. Dilanjutkan oleh Habibie, yang bisa membuat pesawat kebanggaan negeri kita. Mati Habibie. Sebelum Habibie mati, Allah takdirkan istrinya mati. Kemudian dia mati. Digantikan oleh presiden keempat kita, Abdurrahman Wahid. Kemana Abdurrahman Wahid? Mati. Lalu diganti oleh Ibu Megawati. Kemana suaminya Ibu Megawati? Mati. Ibu Megawati belum mati, tapi suaminya mati. Kemudian digantikan oleh SBY. Kemana istrinya SBY? Mati. Ibu Mega sedang menunggu kematian, sebagaimana suaminya mati. Kemudian SBY sedang menunggu kematian, sebagaimana istrinya telah mati. Digantikan oleh Bapak Jokowi. Beliau juga sedang berdiri di antrian kematian. Sekarang presiden kita, siapa presiden kita? Bapak Prabowo. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada beliau dan menjaga beliau dari segala bahaya. Semua sedang nunggu kematian. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Engkau mau jadi orang terkaya di dunia ini, nggak akan umurmu lebih 200 tahun. Siapa yang mau umurnya 200 tahun di sini? Orang nggak ada. Umur umat Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lewat dari itu. Maka janji Allah itu benar. Engkau akan mati, engkau akan dibangkitkan, dan engkau akan ditanya tentang semua yang kau lakukan. Ketika orang-orang digiring ke padang mahsyar, Allah mengatakan waqifuhum, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya, jemaah. Sebagian kita mungkin merasa ada banyak hal dalam hidupnya yang dia lupakan, tapi ternyata ada dalam catatan mereka. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Apa kalau bicara nikmat? Mungkin sebagian Ustaz, ana susah hidupnya Ustaz, rumah ngontrak, utang belum lunas. Akan dikatakan kepada antum, alam nusahih badana. Bukankah kami sudah sehatkan tubuhmu? Sebagian kita berpikir nikmat itu uang. Wallah jamaah, nikmat sehat lebih berharga daripada uang. Maka antum akan ditanya, alam nusahih badana wa narwika minal ma'il barid. Kami berikan kepadamu air yang dingin kau bisa minum. Itu ditanya. Apalagi yang lain. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Semua akan ditinggalkan. Tapi Allah sudah menetapkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nih potongan ayat ini ada di kitabnya Nabi Ibrahim dan di kitabnya Nabi Musa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu sejak dulu. Padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Antum lihat ketika antum sodakoh, berapa yang antum sodakohkan dan berapa yang antum simpan. Mampukah antum sodakoh separuh harta antum? 2,5% kadangkala. Ini kayaknya nggak masuk zakat Ustaz. Ini kayaknya nggak masuk. 2,5% macam. Dia berusaha bagaimana nggak kena zakat. Karena kita lebih mementingkan kehidupan dunia.
Padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Maka Allah katakan jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan ada satu penipu lagi. Jangan mau kalian terpedaya dengan tukang tipu. Siapa tukang tipu? Iblis. Bagaimana iblis menipu Nabi Adam dan berhasil? Berhasil. Menipu istrinya Nabi Nuh, berhasil? Berhasil. Menipu Qabil sampai membunuh Habil, berhasil dia tipu. Dia tipu anaknya Nabi Nuh yang disebut beberapa tafsir namanya Kan'an. Berhasil ditipu. Kaumnya Nabi Nuh ditipu sama iblis. Nabi Adam meninggal dunia. Qabil meninggal dunia. Nabi Nuh meninggal dunia. Kaumnya meninggal dunia, iblis tetap hidup. Karena dia minta waktu sampai hari kiamat untuk hidup. Lalu datang menipu kaumnya Nabi Hud. Mereka dibinasakan. Nabi Hud meninggal dunia, iblis tetap hidup. Kaumnya Nabi Soleh mati. Nabi Soleh juga meninggal dunia, iblis masih hidup. Berhasil menyesatkan dan menipu kaumnya Nabi Ibrahim, iblis masih hidup. Bayangin ya, pengalaman dia menipu manusia sampai Allah sebut al-gharur. Penipu ulung al-gharur itu jemaah. Maka hati-hati. Cuma memang kita itu udah dikasih tahu setan, jangan deketin setan, tetap kita bersohib sama setan. Ada bisikan-bisikan, nantilah sholatnya. Iyalah, kan waktunya masih panjang. Ya. Maka hati-hati dengan tukang tipu itu. Jamaah rahimakumullah. Sebagian kita mungkin pernah mengalami fase dalam hidupnya yang dia berpikir, kalau anak mati pada waktu itu Ustaz, insya Allah Ustaz, mudah-mudahan masuk surga. Ada fase di saat antum baru hijrah. Ada fase di saat antum, ya Allah, sholat itu Ustaz khusyuk sekali. Tapi sekarang khusyuk itu mulai pergi. Dulu ana bisa menangis tatkala ana mendengarkan cerita-cerita para nabi. Sekarang udah mulai keras hati ana. Ana lihat kawan ana menangis, kiri ana menangis, ana tetap gak bisa menangis. Ahibati fillah, ada cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cerita ini cerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-As. Ada hadiah. Mana panitia? Nanti minta sama panitia. Ada. Kapan Amr bin As masuk Islam? Tunggu, ngomong-ngomong, antum sudah kenal nggak dengan yang kanan kiri antum? Udah belum? Belum kayaknya antum. Antum tahu keutamaan bersalaman dengan saudara antum? Dosa-dosa berguguran ketika antum berjumpa sama dia. Ana tidak akan mulai kajian, lanjutkan kajian sampai antum kenalan dengan yang kanan kiri antum. Tanya namanya, dari mana dan apa profesinya. Cara kenalannya, saya fulan. Jangan siapa nama antum. Kenalkan diri antum dulu. Bapak-bapak di atas jangan ngelihat ustadznya ya, ngelihat kanan kirinya. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum, masyaallah. Minum dulu ana ya. Oh masyaallah, Syafiq ma'aka. Sudah kenalan antum. Kadang-kala orang disuruh kenalan tetap melihat ke ustadznya. Kayak nggak denger ustadznya ngomong itu. Sudah. Oh, akan ana mau tunjuk deh. Yang pakai rompi. Nah, mantu.
Siapa nama yang di kanan antum? Loh, belum kenalan kan? Belum jemaah. Astagfirullah. Apa beratnya? Siapa namanya? Loh, gak kenal. Gak jelas. Siapa namanya? Angga. Dari mana? Dari Badung. Baik. Apa profesinya? Lu main 3 pertanyaan aja sulit antum mau tanya aja mah. Nah, masih ada banyak jam di tadi. Mohon perhatiannya. berdiri aja pengen. Bisa mungkin merapat ke depan, mengingat masih banyak jamaah di. Oke. Tolong. Iya. Sekarang antum berdiri. Antum nggak capek duduk dari tadi. Berdiri. Berdiri jamaah, semuanya berdiri. Yang atas juga berdiri. Ya, biar darahnya lancar semua. Mak-mak juga berdiri. Oke, sudah berdiri. Maju 1 senti. Ukur ya 1 senti. Ya, maju 1 senti. Maju. Kebanyakan antum. Terus duduk. Bismillah. Ya, sekarang duduk jemaah. Alhamdulillah. Ini kenalnya lebih zen kalau gini antum. Ya, sebelah kanan banyak yang kosong, lihat. Ya, tafadhol. Yang masih di luar ke kanan kosong, angkat tangan yang kosong ya. Loh, ada Ustaz Fauzi di situ. Ahlan Ustaz. Ya Allah, baru kelihatan sama beliau. Nah, tafadhol. Sudah semua dapat tempat? Sekarang antum dengan semakin rapat antum kenalan lagi jemaah. Walaupun antum merasa lutut antum sudah ketemu sama lutut saudara antum, lebih kenalan lagi. Bismillah. Udah? Oke, pertanyaan anda tadi. Kapan Amr bin As masuk Islam? Wah. Nah, ini angkat tangan dulu. Awal tahun 8 Hijriah sebelum Fathul Mekah. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Iya. Sebelum penaklukan kota Mekah, Amr bin As itu masuk Islam dengan 2 orang. Siapa 2 orang itu? Nah, Khalid bin Walid terus 2 orang. Utsman bin Abi Talha. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Yang ini sama yang itu, nggak apa-apa, itu kasih hadiah juga lah. Itu udah angkat tangan, kesian lah. Iya. Jadi ketika masuk Islam, Amr bin As ini nggak jadi baiat. Dia tarik tangan. Lalu dia mengatakan ashtarit. Aku mau buat syarat. Anak akan bacakan syarat ini. Tapi sebelumnya diceritakan ketika Amr bin As mau meninggal dunia. Amr bin As itu nangis ya, nangis panjang tangisan beliau. Dan beliau nggak mau memandang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau memandang ke tembok. Anaknya, subhanallah, anaknya Abdullah bin Amr bin As ini sangat berbakti sama bapaknya. Dan dia dapat pesan dari Nabi SAW, jangan engkau menyelisihi bapak. Kadang-kala pendapat bapaknya nggak sesuai, tetap dia ikutin bapak. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sang anak mengatakan, ya abata, wahai ayahanda, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Engkau ingat Nabi pernah memberikan kabar gembira kepadamu dengan ini. Dengan ini disebutkan kabar gembira yang pernah disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam kepada bapaknya, supaya bapaknya berhenti menangis. Ayolah Pak. Dia berharap bapaknya, sudah ayah, engkau alhamdulillah gitu loh. Ada banyak keutamaan. Akhirnya dengar omongan itu, berhenti menangis. Lalu dia menghadap kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Dia berkata, inna afdala ma nu'id, sebaik-baiknya yang kita persiapkan untuk berjumpa Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu sebaik-baiknya bekal yang harus dipersiapkan. Ini qad kuntu ala adbaqin salas. Hidupku ini melalui 3 fase. Yang pertama dia sebutkan, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wa la ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Kata Amr, aku berada di fase di mana orang yang paling aku benci adalah Rasulullah SAW. Dan aku berharap pada waktu itu aku bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Bayangin dia. Lalu dia mengatakan, "Falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar." Kalau aku mati pada fase itu, pasti aku masuk neraka. Yakin Amr bin As. Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ketika Allah menjadikan Islam dalam hati. Nih, bagaimana Amr bin As menyebutkan nikmat itu dari Allah. Aku jadi Islam nih karena Allah gitu. Antum bisa datang kajian ini karena Allah. Antum bisa sholat juga karena Allah. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan, wallah jamaah, itu karena Allah azza wa jalla. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian yang bersih dan suci. Nggak ada. Selama-lamanya. Iya, nggak selama-lamanya. Walaupun ada 100 ustadz, 1000 ustadz yang datang, nggak ada. Tapi Allah yang memberikan kesucian kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Amr bin As mengatakan, ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amr bin As mengatakan, ubsut yaminak fali ubai'ak. Berikan tangan kananmu ya Rasulullah, aku mau baiat sama engkau. Lalu Nabi SAW memberikan tangannya. Faqabattu yadi. Amr bin As narik tangannya. Padahal Nabi SAW sudah memberikan tangannya. Malaka ya Amr? Kenapa engkau Amr? Kata Amr bin As, aradtu an ashtarid. Aku mau buat persyaratan. Aku punya syarat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tashtaritu bimada? Apa yang engkau syaratkan? Kata Amr bin As, ayyub farali. Syaratnya aku diampuni dosa-dosa. Karena Amr As berpikir, apa gunanya aku masuk Islam kalau dosa-dosaku yang banyak itu nggak diampuni? Maka dia minta supaya dosa-dosaku yang dulu diampuni, kata dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qabla. Apa engkau enggak tahu Islam itu menghancurkan semua yang sebelum Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qabla. Hijrah itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qabla. Begitu pula haji menghapuskan dan menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Lalu akhirnya membaiat Nabi SAW. Kata Amr bin As, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a aynayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u aynayya minhu. Kata Amr bin As, setelah kejadian itu tidak ada manusia yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih aku agungkan daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai karena aku
mengagungkan Nabi SAW. Nggak pernah aku memandang Nabi dengan penuh seperti ini. Kalau aku ditanya bagaimana wajah Nabi SAW, nggak bisa aku mensifati. Karena beliau benar-benar mengagungkan Rasul SAW. Lalu dia mengatakan, walau mutu ala tilkal hal, kalau aku mati pada posisi itu, la rajautu an akuna min ahlil jannah. Aku berharap aku masuk surga. Kalau yang pertama dia mengatakan pasti aku masuk neraka, tapi kalau ini dia berharap aku masuk surga. Kalau aku matinya dulu. Lalu kata Amr bin As, thumma wallina asya awwalina asya ma adri ma halifu. Kemudian ya kita menjadi pemimpin, jadi gubernur Amr bin As, dan aku nggak tahu bagaimana kondisiku menjalankan amanah-amanah itu. Dan sebagian kita fasenya di fase yang ketiga, di fase dia mulai jauh dari nilai-nilai agama, mulai sibuk mengumpulkan dunia. Apakah antum berbaik sangka kalau anak mati insya Allah masuk surga? Atau antum seperti Amr bin As yang mengatakan nggak tahu, banyak dosa-dosaku, banyak perkara-perkara yang aku lakukan yang mungkin Allah tidak meridhai. Bahkan Amr bin As mengatakan, ma adri, aku nggak tahu bagaimana kondisiku menjalankan tugas-tugas itu. Fa idza ana mutu fala tashabni naihatun wala narun. Kalau aku mati, jangan ada peratap yang mengikuti aku, tidak pula ada api yang mengikuti aku. Fa idza dafantumuni fashunnu alayya turab shannan. Kalau aku sudah mati, tolong kuburkan aku dan kalian tuangkan itu tanah kepadaku. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunhar jazur wa yuksam lahmuha hatta asta'nisa bikum. Kalau aku sudah mati, kalian jangan pergi dulu ya. Kalian tungguin aku sebentar. Ya seperti ketika onta itu dipotong dan dagingnya dibagikan, agar aku nggak kesepian di sana. Takut. Amr bin As takut. Kenapa dia takut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kematian itu sangat menakutkan. Disebut hadimul ladzat, penghancur atau pemutus semua kelezatan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam di depan kuburan, beliau duduk ya, kuburan itu sedang digali. Lalu beliau meneteskan air mata. Beliau mengatakan, limithli hada fa'iddu. Untuk yang seperti ini seharusnya kalian mempersiapkan. Tidak ada peristiwa yang lebih menakutkan daripada kematian. Kalau dia selamat di sini, insya Allah yang selanjutnya akan lebih mudah. Amr bin As minta orang-orang itu nggak pulang duluan supaya dia nggak kesepian. Wa andur madza uraji'u bihi rusul rabbi. Aku akan lihat bagaimana aku menjawab utusan-utusan Allah ketika bertanya kepadaku. Ahibati fillah. Itu kondisi Amr bin As. Dia berada di masa yang sangat berdekatan dengan masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As tidak pernah merasakan AC yang kita rasakan. Amr bin As tidak pernah merasakan motor yang kita naikin. Tidak pernah merasakan adanya air dingin di kulkas rumah kita. Atau kita kapan berhenti haus, kita tinggal beli, kita minum. Tapi dia takut dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dengan beberapa jabatan yang diberikan kepada dia, dia takut kalau nanti dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepada dia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan kepada Shaddad ibn Aus, Shaddad bin Aus, beliau mengatakan, ya Shaddad, wahai Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Shaddad, kalau engkau melihat orang itu sibuk menimbun emas dan perak, orang sibuk dengan dunianya aja.
Sekarang orang sibuk ganti handphone. Kalau kita lihat ya, handphone ini terus keluar. iPhone 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang yang berapa? 17. Orang sibuk dengan itu. Motor keluar yang baru-baru. Apalagi sekarang orang sibuk mencari dunia, merantau mencari dunia. Kalau dulu merantau mencari ilmu, sekarang merantau mencari dunia. Ditinggalkan kampung halamannya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, nggak ada masalah ketika mau mencari dunia, tapi ambisimu akhirat. Cari dunia, ambisinya akhirat. Di sini Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada Syaddad bin Aus, kalau engkau sudah melihat, pada saat Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan ini, kejadian itu belum ada. Nanti umat Islam masih dalam kondisi susah. Ya, mereka mulai hidupnya lebih nyaman secara ekonomi setelah penaklukan Khaybar di awal tahun ke-7 Hijriah. Kemudian penaklukan kota Mekah. Dan setelah penaklukan kota Mekah itu sahabat ingin istirahat. Sudah selesai. Tahu-tahu Allah perintahkan kepada mereka untuk perang yang lawannya lain. Bukan lagi bangsa Arab. Musuhnya itu Romawi. Allah perintahkan mereka untuk perang Tabuk. Sebagian sahabat ketika diperintahkan untuk perang Tabuk, ini mulai sudah ada kesenangan ya. Orang itu kalau habis perang pulang kepingin istirahat. Tapi ternyata muslim itu tidak boleh ada di zona nyaman. Kalau tadi temanya terlalu jauh karena dia merasa di zona nyaman, sudah mulai dia senang. Nggak boleh. Maka ketika para sahabat pulang daripada penaklukan kota Mekah, turun perintah untuk perang Tabuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya. Wahai orang-orang beriman, bayangin ya, ini panggilan buat para sahabat Nabi untuk generasi terbaik umat ini. Mereka pun tergoda sama dunia. Perang Uhud kalah gara-gara tergoda dengan dunia. Maka Allah mengatakan, kenapa kalian? Ada apa sama kalian ini? Ketika diperintahkan kepada kalian, berperanglah, berjuang jalan Allah Azza wa Jalla. Itsaqaltum ilal ard. Kalian itu berat seperti tertarik ke bumi ini. Araditum bil hayatid dunya. Oh, kalian sudah senang sama kehidupan dunia ini. Kalian udah senang dengan kehidupan dunia ini. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ya Allah, kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu sedikit. Kenapa kalian udah senang? Dan boleh jadi kita sudah mulai menyenangi kehidupan dunia. Tanah di Bali ini mahal. 1 meter berapa? Nah, kalau di sini jalan raya itu berapa 1 meter? 400 juta, 800 juta. Berarti 1 meternya 8 juta. Enggak mahal lah. 1 meter 80. Jadi kalau mau buat kuburan di sana 2 meter 160 juta. Iya, mahal. Mungkin orang berpikir kalau aku punya tanah 1 hektar di Bali ini Ustaz, kaya raya Ustaz. Antum tahu Nabi alaihissalatu wasallam pernah mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah. Satu tempat ya mungkin 1 meter, tempatnya pecut. Dulu mereka naik onta, naik kuda, ada pecut yang biasanya digantung. Tempat pecutnya itu
di surga, anggap 1 meter tadi, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada Bali semua kalau punya antum. Kalau antum dikasih Pulau Bali buat antum, nggak ada apa-apanya. Dunia dan isinya kalau diberikan kepada antum, tetap lebih baik 1 meter di surga Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalian udah senang sama kehidupan dunia? Sedikit jemaah. Beliau pernah mencontohkan tentang kehidupan dunia itu seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan, terus angkat, lalu dia lihatnya ada berapa tetes nih. Itu dunia yang saat ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia, dan lautan itu adalah akhirat jemaah. Lalu kalian udah mulai senang dengan kehidupan dunia ya? Baru sadar sahabat Nabi, memang perlu diingatkan terus ya, terus diingatkan. Kalau antum baca di Al-Quran, ada seringkali Allah menyebutkan tentang dunia seperti ini, dunia seperti ini, karena memang dunia ini menipu. Tapi kembali kepada Syaddad bin Aus tadi, yang Nabi mengatakan, kalau engkau melihat orang-orang ya mulai menimbun emas dan perak, sibuk dengan dunianya, mau tidur yang dibuka rekeningnya, dilihat ada berapa angkanya. Oh, masih banyak. Ada mungkin kalau dulu berangkat ke ATM hanya masukin kartu dia, seret, cek saldo, alhamdulillah sudah fulus, sudah masuk. Apa yang harus dilakukan? Fakniz anta haula'il kalim. Maka pada saat itu hendaklah engkau mengumpulkan doa-doa ini. Maka harapan ana kalau antum pulang semua menghafal doa ini, cukup kajian kita. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Nah, nanti doanya ana minta dikirimkan ke jamaah semua ya. Tunggu ana kirimkan sekarang biar nggak lupa, supaya antum juga bisa baca doa itu sekarang. Bismillah. Bentar jamaah doanya. Ana kirim ke Badrimin. Mana Badrimin? Hah? Mana dia? Udah ana kirim. Mana? Ya, kirimkan ke jamaah. Gimana cara kirim ke jamaah? Ada grup WA. Baik. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Yang pertama diminta, ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini, keteguhan, minta keistiqomahan. Karena kalau bicara orang itu beramal sekali dua kali bisa, tapi untuk istiqomah berat sekali jemaah. Maka minta. Tidak ada jalan yang lebih pintas dalam meraih karunia Allah lebih daripada berdoa. Ud'uni astajib lakum. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah orang yang enggak bisa doa. Maka minta ketetapan. Di saat banyak fitnah yang datang dari kanan, kiri, depan, belakang, kita minta, ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini. Yang kedua, wal azimata 'ala rusydi.
Dan aku minta semangat, tekad yang kuat di atas petunjuk. Karena ada orang semangat tapi bukan di atas petunjuk. Semangat membela kesesatan ada. Coba antum lihat ya. Ada orang yang jam 3 bangun untuk sholat malam, ada yang bangun jam 3 untuk nonton bola. Ada nggak? Ada. Semangat dia nonton bola, ngomong sama istrinya, sayang, jangan lupa jam 3 kopinya. Istrinya suruh bangun untuk bikin kopi, bukan untuk sholat malam. Dan memang untuk dunia kita itu nggak perlu disemangati, karena sudah semangat. Tapi untuk akhirat perlu kita minta. Antum nggak perlu, ya Allah berikan semangat mencari dunia, ya Allah, nggak perlu. Antum sudah semangat. Tapi untuk akhirat kita perlu minta semangat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan kesempurnaan seseorang itu dengan 2 hal. Kita tuh jadi sempurna dengan 2 hal. Bihimmatin turaqi wa bi'ilmin yubassiruhu wa yahdi. Yang pertama dengan semangat. Yang dengan semangat itu antum akan naik. Yang kedua, dan itu yang kedua sebenarnya menjadi asas yang pertama, adalah ilmu. Yang dengan ilmu itu antum bisa tahu jalan, antum tahu petunjuk. Coba antum tadi ke masjid ini modal semangat, sama istrinya berangkat kajian, jalannya di mana? Bismillah. Loh bang, tahu jalan, Bismillah, kan niat kita baik, insya Allah sampai ke tujuan. Oh enggak, niat baik itu belum tentu sampai ke tujuan. Bang, kanan kiri, ashabul yamin, pokoknya kita ke kanan terus, kanan, nggak nyampe ke sini. Ke sini harus belok kiri, betul, belok kiri ke sini, atau belok kanan terus. Tadi niat yang baik tanpa ilmu, semangat yang kuat tanpa adanya ilmu, nggak berguna. Maka syarat diterimanya amalan adalah ikhlas dan sesuai. Tadilah yang perlu kita tumbuhkan adalah semangat, dan kita minta sama Allah dan ilmu, supaya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Berapa banyak di antara kita yang dulu makan riba, yang dulu melakukan riba, karena menurut dia nggak apa-apa. Ustaz, itu sedikit bunganya Ustaz, bukan riba. Anda nggak pernah akad itu riba Ustaz. Selalu akadnya bunga Ustaz. Kapan antum pernah akad riba di mana? Sekarang ada judol ya. Oh judol, pinjol. Antum pinjol sekarang lihat, alhamdulillah Ustaz, ada kemudahan sekarang. Fa inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah Ustaz, anak punya masalah langsung pinjol Ustaz. Alhamdulillah. Orang merasa itu kemudahan yang merupakan tadi tipu daya dari tukang tipu. Islam membolehkan pinjam meminjam kalau memang butuh, tapi tidak boleh ada riba. Dan memang mengherankan, pinjam meminjam dalam Islam itu asasnya membantu, maka nggak boleh cari keuntungan. Ketika ada orang mau meminjamkan dengan hati yang lapang, hati-hati antum, orang ini berarti mau cari keuntungan. Kita itu kalau mau minjemin duit mikir, jamaah, ya Allah ya nanti gak balik fulusnya, masih ini itu. Tapi ini orang Masya Allah, antum tinggal foto bersama KTP langsung cair. Maka tadi akhirnya orang melakukan itu karena faktor tidak tahu atau tidak mau tahu. Dan fitnah itu di mana-mana, coba. Kalau melihat ya orang yang terjebak dalam pinjol ini, ana baca tahun kemarin itu 80 triliun. 80 triliun yang terkena yang namanya pinjol. Plus yang kalau yang judol jangan ditanya. Judol itu sudah 160-an triliun. Dan rata-rata yang terjebak di sana yang gajinya di bawah 5 juta. Bukan orang kaya.
Orang sudah susah, dia pikir cara ini kayaknya cepat kaya. Nggak ada orang kaya lewat judol. Mana pernah melihat, Masya Allah nih Ustaz beli rumah jadi judol, beli motor dari judol. Nggak ada. Yang ada jual motor karena judol, jual rumah karena judol. Itu yang ada. Cerai sama istrinya karena judol, anak-anaknya terlantar karena judol. Dan ketika kalah, datang pembela kebenaran, namanya pinjol, mau bantu. Datang dia mau belain antum. Naudzubillah min dzalik. Ingat, minta petunjuk di atas, minta tekad yang kuat di atas petunjuk. Lalu wa as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua yang bisa mendatangkan rahmat-Mu. Apa saja supaya kita dapat rahmat Allah. Karena nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam masuk surga dengan rahmat Allah azza wa jalla. Maka kita minta apa saja ya Allah yang bisa mendatangkan rahmat-Mu, berikan kepada aku. Contohnya ini yang bisa mendatangkan rahmat Allah itu menyayangi yang di bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian sayangi yang di bumi, Allah akan merahmati. Yang di langit akan merahmati kalian. Kita tahu cerita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Kita itu nggak tahu ya, amalan mana yang bakal mendatangkan rahmat Allah, kemudian Allah kesian sama kita, lalu Allah memasukkan kita ke surga. Maka minta sama Allah azza wa jalla. Wa azaima maghfirati. Dan aku memohon kepadamu ya Allah juga yang dapat mendatangkan ampunanmu. Subhanallah jamaah, kalau kita lihat ya, hampir semua ibadah itu pahalanya ampunan. Salat yang 5 waktu itu pengampunan dari dosa. Zikir antum, azan jam berapa? Belum? Hah? Udah masuk. Kita azan dulu ya. Naam, tafadhal. Betul. Belum. Masya Allah, ada khilaf, ada yang 4 menit, 2 menit, ada yang sudah masuk waktunya. Iya, jangan azan dulu sampai masuk waktunya. Baik, kita lihat pahala berbagai macam ibadah. Orang yang haji, apa pahalanya? Diampuni dosa-dosa. Kemudian sholat yang 5 waktu, diampuni dosa-dosanya. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah, diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Sedekah, diampuni dosanya. Kok gitu Ustaz ya? Karena memang kita adalah pendosa. Yang sholat di saf pertama, jangan merasa antum alhamdulillah, insyaallah anak kalau sudah mati siap Ustaz. Antum udah gak punya dosa. Sebagian kita kadang-kala bertanya, Ustaz, anak ini kok banyak musibah Ustaz ya? Apa karena dosa-dosa anak yang lalu Ustaz ya? Emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Ingat sama yang lalu aja. Antum tiap hari boleh jadi terus berbuat dosa. Tapi kita dengarkan azan jemaah. Mohon pengertiannya dari jamaah yang parkir di Banjar, ya, yang merasa parkir di Banjar, kendaraannya mohon dipindahkan karena ada warga yang mau keluar. Ya, mohon untuk dipindahkan terlebih dahulu. Terima kasih.
La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah, kita akan lanjutkan kajian kita. Insyaallah salatnya akan diundur setelah kajian selesai. Kenapa? Yang pertama, ada keutamaan mengakhirkan waktu Isya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, la akhartul isya ila nisfil lail, aku akan akhirkan Isya sampai tengah malam. Jadi insyaallah kita akan sholat paling enggak jam 11. Siap Ustaz? Kalau beliau tidak takut memberatkan umatnya, tapi beliau karena takut memberatkan umatnya, ya beliau tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua, menunggu sholat ke sholat selanjutnya, itu disebut dengan ribat, dan itu mengangkat derajat. Ribat itu dilakukan oleh para mujahidin di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir. Dan antum duduk di rumah Allah dari tadi maghrib nunggu waktu Isya, itu disebut riba dan terhitung sholat. Kalau kita sholat sekarang lalu kajian lagi, udah nggak dihitung sholat, karena kita nggak nunggu waktu sholat, kita nggak nunggu subuh. Tapi kalau sekarang kita kajian nunggu waktu Isya, sholat Isya. Jadi insya Allah duduknya kita tetap dihitung sholat, dan kita insya Allah dapat pahala sholat. Nah, siap antum? Aduh, Ustaz, lapar sudah Ustaz. Tenanglah, ini siraman rohani, nanti siraman jasmani. Insyaallah pihak masjid sudah menyediakan makan malam. Nah, iya, makan malam di warung-warung kan ada, sudah disiapkan di sana jemaah. Baik, kita lanjutkan yang diminta oleh Nabi SAW, yang diajarkan kepada Shaddad bin Aus ya. Dan bukan hanya Shaddad bin Aus, bahkan di beberapa riwayat Ibnu Hibban disebutkan beliau membacanya ketika sholat. Doain. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku memohon kepadamu agar bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah. Karena biasanya pada saat kita melihat orang bermewah-mewahan, orang sibuk dengan hartanya, kita lupa sama nikmat Allah. Kita kalau membandingkan ya, umpamanya kita lagi duduk bareng naruh HP kita,
HP kita iPhone 11. Tahu-tahu satu datang bawa iPhone 18. Padahal belum keluar kan. Nah, iPhone 17 kita langsung, ya Allah. Ketika antum parkir motor, antum pikir motor antum sudah paling bagus. Vario 2026 udah keluar. 2025 parkir, tahu-tahu datang PC terbaru jemaah. Allahu Akbar. Kapan anak naik ini? Dan itu dunia. Antum sekarang dipertontonkan kepada antum kemewahan dunia. Dan paling bahaya melihat kemewahan dunia dari handphone. Ada yang suka sama jam, maka dia ikut follow di IG-nya jam-jam yang mahal. Dia lihat. Ada yang suka lihat mobil-mobil mewah. Masya Allah, cuma lihat doang. Allah. Karena dia nggak bisa beli yang namanya Lamborghini, maka dia beli Lamborghini kecil, ditaruh di dashboard mobilnya. Jadi kalau dia nyetir itu, melihat itu, Allahu Akbar, kayak naik Lamborghini dia. Padahal Avanza yang dia naik. Iya, itulah kehidupan sekarang. Orang bermewah-mewahan. Dan kita nggak bisa terhindar dari itu, karena kita melihat dengan mata kita. Di lampu merah ya, coba antum kalau lampu merah, tahu-tahu ada Harley. Antum lihat, masya Allah, masya Allah. Dilihat orangnya, orang ini padahal nggak pernah sholat, kok bisa kaya dia? Aneh ini sholat 5 waktu, soft pertama, tetap naik beat sampai sekarang. Akhirnya kan orang mulai berpikir, ya kok kayaknya Allah tidak memberikan nikmat kepada dia, maka doanya wa as'aluka syukra nikmatik. Aku mohon kepadamu agar bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu ya Allah. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Dan kemudian minta apa? Wa husna ibadatik. Aku memohon agar beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Karena terkadang orang itu dengan banyaknya dibukanya pintu-pintu rizki, yang dulu biasa sholat di soft pertama, tahu-tahu dia di soft kedua. Alhamdulillah Ustaz, daripada nggak sholat di masjid. Tahu-tahu 3 bulan usahanya buka cabang lagi, Masya Allah, sholat dia di soft pertama, Alhamdulillah. Tapi setelah bubar jamaahnya, mulai sudah. Iya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Tapi kan ana jadi imam Ustaz. Imam buat yang telat-telat semuanya dia jamaah. Jadi imamul masbuqin ya. Insyaallah. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka kita minta supaya dalam kondisi seperti ini kita tetap beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Salatnya nggak asal-asalan. Baca Qur'annya kadang-kala kita, ya Allah dulu ana one day one juz Ustaz. Sekarang alhamdulillah Ustaz 1 bulan 1 juz. Antum bisa lihat. Masih alhamdulillah iya. Daripada yang hanya baca Quran ketika Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, ana 1 bulan 1 juz. Jadi masuk bulan Syaban 11 juz. Jadi Ramadan tinggal 20, tinggal 19 juz. Ngejarnya seperti itu. Setahun sekali kau khatam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah derajat kita di sisi Allah Azza. Maka minta sama Allah supaya kita bisa beribadah yang baik. Lalu doanya lagi, wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah, minta hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari kebergantungan kepada selain Allah. Selamat dari hati yang penuh dengan hasad, iri dan dengki. Selamat dari semua penyakit hati. Kemudian wa as'aluka lisanan sadiqan. Walisanan sadiqan, minta lisan yang jujur. Karena biasanya kalau sudah tertipu dengan dunia, dia akan banyak berbohong dan berdusta. Kemudian yang selanjutnya, was'aluka min khairi ma ta'lam. Masya Allah jemaah. Terakhir, Nabi menutup doa ini dengan doa yang universal, yang mencakup semuanya. Aku memohon semua kebaikan yang kau ketahui ya Allah. Semuanya sudah. Kalau kita satu-satu, kadang-kadang kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Mana saja yang baik aku minta ya Allah, yang kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung dari keburukan yang engkau ketahui.
wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon ampun atas dosa-dosa yang kau ketahui yang mungkin kita lupa, kita nggak sadar. Pokoknya aku minta ampun dari semuanya yang ngomong. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui dengan yang gaib. Maka jamaah tolong dibaca, diajarkan kepada istrinya, diajarkan kepada anaknya, kemudian diartikan, karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan yang masuk? Loh, tadi sudah diumumkan. Oh, alhamdulillah, berarti nggak ada yang tanya. Karena senang kalau antum nggak tanya, jemaah. Karena berarti antum sudah faham, sudah ngerti. Ingat, ilmu itu nggak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Diamal pun nggak ada manfaatnya kalau antum tidak ikhlas mengamalkannya. Maka semoga afwan antum dari kenalan antum. Benar Ustaz, semangat menuntut ilmunya di Bali ini besar Ustaz. Ustaz, bagaimana menurut kita, menurut Ustaz, tentang Saudi sekarang berlomba membangun klub malam, gedung-gedung tinggi, dan apa yang harus kita buat dengan keadaan ini? Ada dua hal di sini. Yang pertama, bicara dengan gedung-gedung tinggi. Emangnya nggak boleh bangun gedung-gedung tinggi? Ketika Nabi SAW menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, bukan berarti semua tanda-tanda kiamat itu buruk. Enggak. Tapi itu sebagai pertanda saja akan terjadi itu. Kalau kelihatan itu, berarti kiamat sudah dekat. Jadi bukan berarti membangun gedung tinggi itu nggak boleh. Karena orang lihat, Allah Ustaz, berarti kalau kita bangun gedung tinggi ini Ustaz, mempercepat kiamat Ustaz. Ya enggak. Tetap jamaah, Nabi SAW di antara tanda kiamat, beliau mengatakan, u'dud baina yaday sa'a, u'dud sitan baina yaday sa'a. Kalian hitung ya, ada 6 perkara yang akan terjadi sebelum kiamat. Yang pertama beliau sebutkan adalah mauti, kematianku. Dan Nabi meninggal dunia. Kemudian yang kedua apa? Fathu Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Baitul Maqdis. Apakah baik apa enggak? Ya Allah, dengan ditaklukkannya Baitul Maqdis semakin dekat kiamat Ustaz. Loh, itu sebuah kemuliaan. Jadi ingat, tanda-tanda kiamat itu tidak semuanya buruk. Ada tanda-tanda yang mubah, ada tanda-tanda yang Masya Allah indah sebenarnya. Di antara tanda-tanda kiamat itu yang termasuk tercela adalah orang-orang sibuk menghiasi masjid. Dan Masya Allah, anak senang dengan masjid ini ya. Tidak terlalu banyak hiasan di sini. Tapi masjidnya Insya Allah kokoh, Allah ibarik fi. Ada orang yang sibuk dihiasi ini macam-macam jamaah. Softnya cuma 5 orang yang sholat. Nah itu yang menjadi tanda-tanda yang makruh, yang tidak diinginkan. Kalau bicara tadi, kalau mereka sibuk dengan klub malam, membangun klub malam, kita sudah dari dulu bangun klub malam di Indonesia. Antum lihat jamaah, anak tadi lewat semuanya, ya Allah, harus nundukkan pandangan jamaah. Ada klub malam, ada ini, ada penampilan ini, itu macam-macam. Itu nggak boleh. Kalau itu terjadi di Saudi, ya terlarang. Bukan berarti karena Saudi yang berbuat, apa jadi halal Ustaz? Enggak, tetap haram jemaah. Dan apa sikap kita? Fokus perbaiki diri antum, keluarga antum. Fokus kita memperbaiki negeri kita. Dan semoga mereka yang ada di Arab Saudi itu juga para ulama ya, memperbaiki yang ada di sana dan didoakan jemaah. Jadi kalau antum melihat keburukan, baik dari pemimpin kita atau pemimpin umat Islam yang lainnya, antum dapat baca berita, ya Allah kok kayak gini pemimpinnya, apa sikap antum? Doakan, ya Allah semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Kita nih doa aja males. Anda lihat kesukaan kita itu apa? Komentar. Kalau sudah warga net dan netizen turun,
Itu komentar ini, komentar. Sampai lihat mana yang isinya doa. Apa gunanya komentar antum ketika hanya akan memperberat timbangan keburukan pada hari kiamat? Tapi kalau antum doa, Masya Allah, jadi pemberat kebaikan antum pada hari kiamat. Sudah cukup ya. Kalau ada yang datang lagi, antum balikin. Nah, apakah orang yang sering menunda-nunda sholat atau sering sengaja mengakhirkan waktu, apakah berdosa dan apakah sholatnya diterima? Jazakallah khairan. Nah, mengakhirkan sholat itu ada dua. Yang pertama, mengakhirkan sampai keluar waktunya, maka dia termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu yang pertama. Jadi mengakhirkan waktu sampai hampir habis waktunya, dan Nabi alaihissalatu menyebutkan seperti orang munafik, ketika matahari terbenam baru dia sholat dan sholatnya dicepetin. Itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Tapi kalau dia mengakhirkan waktunya masih dalam waktu sholat tersebut, maka dia tidak dikatakan lalai dengan sholat. Tapi ingat, para laki-laki hendaklah sholat di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi ada di beberapa daerah di Jawa itu yang sholat asarnya ditunda, nunggu petani pulang dari sawah. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa selama tidak sampai keluar waktunya gitu. Umpamanya beberapa pondok, umpamanya seperti di kampus kita, sholat zuhur kita itu jam 12.35 menit. Jam 12.30 menit. Padahal adzan zuhurnya macam-macam. Kadang-kala jam setengah 12, kadang-kala jam 12 kurang seperempat ya. Tapi karena memang kita sudah tetapkan nunggu mahasiswa keluar kelas, kita sholat jam 12.35 menit. Nggak ada masalah, tetap tepat waktu. Karena memang waktu zuhur itu waktu yang panjang. Dari matahari tergelincir sampai bayangannya, satu bayangan ya, sampai seperti itu. Itu waktunya. Jadi selama dilakukan di waktu itu disebut sholat tepat waktu, tapi bukan di awal waktu. Seperti itu. Namun ada sholat-sholat yang Nabi alaihissalam tunda demi maslahat. Di masa Nabi alaihissalam pernah di musim panas, Bilal itu mau adzan. Kata Nabi SAW, tunggu dulu. Tunggu dulu, kata dia. Kesian orang-orang kalau keluar dari rumahnya panas-panas itu. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka dengar adzan langsung ke masjid gitu. Maka abridu, tunggu dingin, kata dia. Karena panasnya itu termasuk dari panasnya neraka jahanam, kata Nabi SAW. Jadi menunda kalau ada maslahatnya malah nggak apa-apa, malah boleh jadi lebih baik daripada orang datang ke masjid panas-panas ya, akhirnya sholatnya nggak khusyuk ya. Apalagi Masjid Nabawi dulu nggak ada AC-nya jemaah, nah kayak sekarang. Nah, mungkin seperti itu. Pertanyaan terakhir, nggak dapat lagi antum kan? Alhamdulillah. Ustadz, ada syafaat ketika kita berteman dengan orang-orang soleh. Apakah hal itu berarti bisa menolong orang dengan sebesar apapun dosa itu dengan bantuan teman-teman yang soleh? Apakah berlaku pula untuk kafir yang berteman dengan orang-orang soleh? Nah, ahibati fillah, syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama, keridhaan Allah dan izin Allah Azza wa Jalla. Allah tidak ridho sama orang-orang kafir. Gak mungkin gitu loh. Mereka akan mendapatkan syafaat. Ada syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu termasuk syafaat khasah. Nabi memberikan syafaat kepada pamannya yang kafir, tapi tidak bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa. Ketika Abbas bertanya kepada Nabi SAW, pamanmu, kata dia, yang membelamu, yang mendukungmu, yang melindungimu, apa manfaat yang bisa engkau berikan kepada dia ketika sudah mati Abu Thalib?
Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia fi dhahdahin minan nar, berada di permukaan neraka. Disebutkan dia pakai sandal dari api neraka, otaknya mendidih. Kalau bukan karena syafaatku, dia akan berada di keraknya api neraka. Itu syafaat khusus buat Nabi SAW. Adapun syafaat buat orang-orang kafir nggak bisa. Kalau dikatakan apakah bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar? Ya tadi, kalau Allah ridho dengan orang ini dan dengan orang yang kasih syafaat dan ada izin dari Allah, baru bisa. Makanya sejatinya syafaat itu diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang nunggu izin dan keridhaan Allah. Nggak bisa orang, anak mau kasih syafaat, Allah kalau nggak ngasih izin, nggak bisa. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita lihat ya sekelas Imam Syafi'i, bagaimana takutnya beliau sama neraka, dan bagaimana beliau merendahkan dirinya dalam urusan ibadah. Maksudnya dalam urusan ibadah beliau itu nggak banyak dosanya yang banyak. Beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Aku ini cinta sama orang-orang soleh, padahal aku bukan dari golongan mereka. Bayangin, Imam Syafi'i mengatakan itu. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Uhibbus salihina walastu minhum. Fa arju an anala bihim syafa'ah. Aku berharap dapat syafaat lewat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawiyan fil bidha'ah. Dan aku benci sama orang-orang pelaku maksiat. Benci. Walaupun dagangan kita sama, kata Imam Syafi'i. Maka ketika antum pelaku maksiat, jangan suka sama pelaku maksiat. Cintalah kepada orang soleh. Maka datang sama orang soleh, ya, duduk ngaji sama mereka. Tadi kenalan sama orang-orang soleh. Karena insya Allah yang di masjid ini semuanya soleh, benar. Insya Allah dan Ustaz. Walaupun keluar nanti jadi apa, wallahu a'lam. Tapi yang di masjid insya Allah semua soleh. Jamaah, kita berdoa memohon kepada Allah. Allahumma. Apa doanya tadi? Sudah hafal belum? Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.